Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di agenda rutin kita. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan gelar terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu baik, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan pemahaman dalam urusan agama. Jadi dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita bahwa jika orang itu dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan mudahkan dia dalam memahami urusan-urusan agama. Kita berharap semoga ikhtiar kita, usaha kita hadir di kajian duha ini bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjadi manusia terbaik. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada qudwah kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari di mana tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, tidak ada yang bisa memberikan pembelaan kepada kita, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita, kecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah pekan ketiga. Di kajian kita biasanya materi kita adalah tafsir, kemudian saya mencoba untuk balik ke belakang, mencoba untuk mengevaluasi. Kalau kemarin kita berusaha untuk menyampaikan dari belakang, kenapa dari belakang? Karena ayat atau surah dari belakang itu yang biasa kita baca di dalam sholat. Nah, kemudian hanya terkadang dari sisi aplikatif, kadang kita kurang berhubungan dengan surah-surah tersebut. Maka dari itu kita akan coba kajian tafsir ini kita bisa mengambil ayat-ayat bebas. Untuk hari ini saya akan coba menyampaikan ayat-ayat bebas, tapi nanti kalau ada masukan dan nanti di akhir bisa
kita evaluasi, kalau ada masukan dan lain sebagainya, insya Allah boleh saja. Tapi intinya adalah di pekan ketiga kita kemarin sudah sampaikan jadwalnya adalah kajian tafsir, kemudian kita akan mencoba bahwa mengambil sebuah ayat, kemudian kita coba buka tafsirnya, dan ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang aplikatif. Meskipun di dalam Quran itu pada prinsipnya semua ayat itu ya aplikatif gitu ya. Tapi ada hal-hal yang lebih prioritas untuk kita dulukan supaya itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mencoba mengambil satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Tahrim. Ini ayat yang cukup populer, ayat yang familiar buat kita semua. Kita jadikan sebagai bahan renungan untuk mengingat kembali bahwa kita ini memiliki tugas yang sangat penting, yang kadang kita sering lupa. Surah At-Tahrim, At-Tahrim itu surah yang ke-66, ayatnya kita ambil ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nasu wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun sidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terjemahannya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan juga keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, malaikat yang keras, yang tidak pernah maksiat atau tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi satu ayat yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita di kajian duha hari ini, pekan ketiga. Kita berharap mudah-mudahan ini mengingatkan bahwa kita tuh punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugas ini adalah tugas yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Menurut para mufassir, para ahli Quran, para ahli ilmu atau para penafsir Quran, ketika ayat diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada khusus orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil orang musyrik, Allah tidak panggil orang munafik, Allah tidak panggil orang kafir. Khusus secara spesifik, Allah Subhanahu wa taala memanggil hanya kepada orang-orang yang beriman. Makanya yang dipanggil ini khusus, panggilan khusus. Kita bisa bayangkan, seandainya ada seorang pejabat yang sudah masyhur, kemudian memanggil kita, berarti kita ini orang yang spesial, orang yang istimewa. Sampai-sampai pejabat itu memanggil kita. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, itu memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Ini makna yang pertama. Jadi ketika kita membaca Quran, kemudian Allah mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti kita harus merasa bahwa itu adalah panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kemudian yang kedua, ketika ada ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu umumnya atau bahkan semuanya setelah itu akan ada amanah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita semua. Untuk orang-orang yang beriman. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, kemudian Allah memberikan beban amanah, yaitu kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Demikian juga ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemudian ada beban amanah yang akan dibebankan kepada orang-orang yang beriman, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan juga keluarga kalian. Ini ada sesuatu yang cukup menarik. Yang pertama, siapa yang perlu dijaga? Yang pertama adalah dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Itu dijaga dari api neraka. Ini adalah sebuah konsep dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga dari api neraka sebelum kita menjaga orang lain, maka diri sendiri harus sudah selamat. Jadi jangan sampai kita ini ya, seperti lilin ya. Lilin itu bisa bermanfaat buat orang lain, bisa menjaga sekitarnya dengan cahayanya, tapi dirinya sendiri hancur. Jadi jangan sampai orang lain itu selamat dari api neraka, sementara justru diri kita sendiri itu masuk ke dalam jurang api neraka. Makanya, ku anfusakum, jaga diri-diri kalian dari api neraka, kemudian selanjutnya adalah keluarga. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini panduan, ya panduan. Apalagi, kenapa dirinya sendiri itu harus selamat dulu sebelum orang lain. Dan ternyata ini juga sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Quran di dalam surah Al-Qasas itu. Al-Qasas atau Al-Furqan ya. Yang Rabbana hab lana min azwajina itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ketika seseorang itu berharap pendampingnya, anak keturunannya itu menjadi qurrata a'yun, kemudian ditutup dengan kalimat waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami sebagai imam, sebagai pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Imam di dalam kalimat itu jadikan kami imaman. Waja'alna lil muttaqina imaman. Jadikan kami buat orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Kalau kita melihat orang sholat, ketika dilakukan dengan cara berjamaah, maka ada imam, kemudian ada makmum. Yang terjadi adalah makmum itu mengikuti imam, bukan sebaliknya. Jadi ketika kita minta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah dengan kalimat waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai imam buat orang-orang yang bertakwa, maka kita ini siap untuk diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Kita siap menjadi imam, tapi harus lebih dulu.
Kalau dalam kalimat sederhana adalah harus menjadi teladan ya buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya ayat ini ku angfusakum, jaga diri kalian. Setelah diri kalian itu dijaga, nanti baru yang selanjutnya wa ahli, yaitu keluarga kalian. Dijaga dari api neraka. Waquduna suwal, yang neraka itu adalah manusia dan batu. Bisa bayangkan Bapak Ibu, neraka itu bahan bakarnya adalah manusia. Bahan bakarnya adalah batu. Batu yang tidak dibakar saja, itu ketika kena matahari, kemudian diinjek, itu panasnya luar biasa. Bagaimana kalau itu sengaja dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahan bakar dari api neraka? Jadi memang kita sering-sering membayangkan tentang dahsyatnya siksa neraka supaya nanti muncul rasa khauf, muncul rasa takut kita kepada neraka. Sehingga kita berusaha untuk lari menjauh dari neraka. Kemudian alaiha malaikatun ghiladun sidadun. Jadi neraka itu dijaga dan ditunggu oleh malaikat yang kasar, lagi tegas. Kita bisa bayangkan. Terkadang kita lagi jalan, ada orang yang nggak kita kenal, kelihatannya apa ya? Kalau bahasa kita preman gitu, itu sudah muncul kekhawatiran, muncul ketakutan. Apalagi sampai preman itu membentak, ya, sampai preman itu menakut-nakuti. Itu sudah muncul kekhawatiran atau ketakutan yang luar biasa. Malaikat itu jauh lebih ngeri. Rupanya pun juga sangar kalau bahasa kita. Yaitu kasar dan juga keras. Memang kalau di dalam tafsirnya nanti disebutkan bahwa sudah dicabut rasa kasih sayangnya itu dicabut. Sehingga menghadapi para penghuni neraka itu dengan kasar dan keras. Itulah perlakuan para malaikat nanti kepada penghuninya. Maka dari itu, mari kita azamkan. Kita bebas atau jauh dari api neraka, kemudian kita juga nggak boleh egois. Jangan sampai kita sendiri yang jauh dari api neraka, tapi kita harus bawa orang-orang sebanyak mungkin supaya jauh dari api neraka. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini kita akan coba beberapa komentar dari para sahabat terkait dengan anfusakum. Ali bin Abi Thalhah menuturkan dari Abdullah bin Abbas, firman Allah ku anfusakum, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yakni ajarilah mereka untuk taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi tugas utama kita, wabil khusus sebagai orang tua, itu adalah mengajarkan kepada orang-orang yang tanggung jawab kita, itu untuk taat, ya, supaya mereka itu taat kepada Allah, kemudian tidak bermaksiat kepada Allah. Itu yang paling utama. Ini yang harus kita tanamkan mulai dari kecil. Walaupun nanti skalanya beda-beda. Suami dengan istri itu skalanya berbeda. Kalau suami dalam kehidupan rumah tangga, dia yang paling bertanggung jawab, yaitu istrinya. Kemudian anak-anaknya. Kalau punya pembantunya. Kalau ada orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka orang yang menjadi tanggungannya itu menjadi kewajiban kepala rumah tangganya. Sebagaimana nasihat dari Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu adalah seorang penggembala atau seorang pemimpin. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wa mas'ulatun an ra'iyati. Jadi
suatu kelak kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Kemudian Nabi juga menyebut secara spesifik untuk kaum ibu-ibu. Rasulullah mengatakan wal mar'atu ra'iyah wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Kalau lengkapnya wal mar'atu ra'iyatun fi zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban kan tugasmu di rumah suamimu. Jadi ibu-ibu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika berada di rumah sang suami. Artinya tugasnya apa, amanahnya apa, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi al-ummu madrasah. Itu adalah sekolahan buat anak-anaknya. Nanti ditanya. Jadi kalau suami, maka istri menjadi tanggung jawabnya suami. Kemudian untuk istri, maka dia bertanggung jawab dalam rumah itu wabil khusus untuk anak-anaknya. Makanya tanggung jawab utama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana anak-anak itu taat kepada Allah, bagaimana anak-anak itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan di tafsirnya ini, dan perintahkanlah kepada keluarga kalian untuk berzikir kepada Allah dan menjauhkan mereka dari api neraka. Nah, zikir adalah salah satu sarana untuk menghidupkan hati. Adapun Mujahid, ini juga ahli tafsir yang banyak dikenal namanya di kitab-kitab tafsir. Dia mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, artinya adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berwasiatlah kepada keluarga kalian agar bertakwa kepada Allah. Dan kita tahu takwa itu adalah proses menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan. Jadi kata Mujahid tadi, ya kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sering-sering berwasiat kepada keluarga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Al-Qatadah, beliau mengatakan, hendaklah engkau memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka bermaksiat kepadanya. Hendaknya engkau menjalankan hukum Allah kepada mereka, serta memerintahkan dan membantu mereka untuk melaksanakannya. Jadi bukan hanya sebatas memerintah saja, tapi ternyata di sini menurut Imam Qatadah, kita pun juga perlu membantu. Ya, kira-kira kenapa mereka kok masih belum ini, itu perlu dibantu. Kira-kira masalahnya apa, kendalanya apa, itu perlu dibantu supaya nanti juga sama-sama bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga semakna dengan panduan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Muru as-sabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'ashra sinin fadribuhu 'alaiha." Perintahkan anak-anak kalian itu untuk melaksanakan sholat di usia 7 tahun. Apabila sudah mulai memasuki usia 10 tahun, kemudian anak-anak kalian masih enggan untuk melaksanakan sholat, fadribuhu 'alaiha. Maka silahkan dipukul. Artinya di usia 10 tahun itulah seharusnya orang tua itu memberikan punishment kepada anaknya yang belum mau atau meninggalkan sholat. Ini pilihan dari mufassir, dari penafsir Quran itu, beliau menukil hadis yang berkaitan dengan itu. Jadi
ada panduan yang luar biasa, apalagi kaitannya dengan karena sholat ini juga bagian dari ibadah yang sangat penting. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti pada hari kiamat yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Jadi sholat yang nanti akan dilihat oleh Allah, yang akan dinilai oleh Allah. Jika sholatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lain itu akan dianggap baik. Namun sebaliknya, jika ibadah sholatnya itu rusak, maka ibadah-ibadah yang lain itu akan dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Mufasir ini menukilkan hadis tadi, yaitu salah satu yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita itu adalah komitmen untuk menjaga sholatnya. Karena ya tadi sholat itu sesuatu, cuman terkadang mohon maaf Bapak Ibu, terkadang ketika kita menanamkan ibadah sholat kepada anak, itu kadang kita luput dari ilmu. Hadisnya jelas mengatakan, menanamkan ibadah sholat dengan keseriusan, ya kita dalam mengajarkan itu di usia 7 tahun. Loh, terus usia sebelum itu bagaimana? Apa nggak boleh kita mengajarkan? Ya, secara hukum boleh, tapi disitulah seharusnya orang tua itu menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Artinya di usia-usia itu, anak itu cukup melihat orang tuanya sholat, cara sholatnya seperti ini. Nah, kemudian itu akan melihat serta memperhatikan. Jadi ketika nanti anak nggak mau sholat, ya sudah, nggak usah dipaksa. Kenapa? Karena belum saatnya untuk diajari sholat. Baru di usia 7 tahun, itu orang tua mulai mengajari berdisiplin waktunya, ya, kemudian tata cara sholatnya, kemudian berusaha untuk menyimak bacaan-bacaannya, ya. Jadi mulai dari membangunkan ketika pagi hari, ini usia-usia 7 tahun. Jadi ketika masuk usia 7 tahun, kita bisa mulai mengajarkan anak untuk sholat. Kemudian ketika sudah sampai di usia 10 tahun, kemudian masih enggan, maka kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan punishment. Tapi ingat, punishment di sini atau hukuman di sini itu bukan hukuman yang menyakitkan atau yang meninggalkan efek yang tidak baik. Maksudnya meninggalkan apa ya, bekas sakitnya dan lain sebagainya. Jadi pukulan itu adalah pukulan yang mendidik supaya anak jerah ketika dihukum itu, dan ini yang kadang kita lepas kontrol ketika kita rata-rata orang tua memberikan punishment, itu punishment diberikan dalam keadaan amarah. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi ketika memberikan punishment, itu sesadar-sadarnya bahwa pada saat itu kita memberikan punishment kepada anak. Jadi bukan bentuk pelampiasan ketika orang tua marah, kemudian dilampiaskan dalam bentuk pukulan atau bentuk-bentuk yang lain. Tidak seperti itu. Ini terkait dengan apa namanya penjelasan dari para mufasir, yaitu ku anfusakum wa ahlikum nar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang juga menjadi renungan buat kita bahwa tujuan utama kita, apalagi kalau untuk ibu-ibu, tujuan utamanya itu adalah bagaimana anak itu jauh dari api neraka. Bagaimana orang-orang yang menjadi tanggungan kita itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Apa artinya? Kalau kita punya anak menjadi seorang pejabat, tapi ternyata justru dengan jabatannya itu menjerumuskan ke dalam api neraka. Apa artinya anak itu menjadi pengusaha, tapi ternyata dengan status pengusahanya itu menjerumuskan anak menuju ke dalam neraka. Jadi kesuksesan dunia ini harus dilandasi dengan agama yang baik, sehingga
kesuksesan dunia itu malah justru jadikan sebagai sarana masuk ke dalam surga dan juga sebagai untuk menjauh dari api neraka. Ini tugas utama yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua. Kita sebagai para orang tua. Jadi ketika kita memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anak cucu kita dari api neraka, kok ternyata nanti ada yang masuk neraka, berarti kita nanti kan akan ditanya. Kita akan ditanya, kenapa kok sampai itu masuk neraka? Kalau kita nggak berhasil mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi salah satu penyebab. Ya, menjadi salah satu penyebab kita yang seharusnya masuk ke dalam surga, tapi karena kita menjawab terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk dijauhkan dari api neraka, akhirnya bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nah, ini sekaligus Quran mengajarkan kepada kita bahwa kita ini nggak boleh egois. Ya, kita nggak boleh egois. Kita menikmati ibadah, tapi ternyata orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita itu tidak menjalankan ibadah, maksiat dengan dengan mudahnya, cara kita diam. Kalau kita memang sudah semaksimal mungkin menjalankan amanah itu dengan baik, kita sudah menasihati, kita sudah berusaha untuk memahami, dan kita tidak pernah putus asa dari mengingatkan kepada yang bersangkutan, tapi ternyata yang bersangkutan tetap dia memilih jalannya, berarti kita akan berlepas diri dari itu semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin, ya Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini maksimal. Sebagaimana teladan-teladan dalam sirah atau bahkan dalam Quran. Contohnya misalnya ketika Abu Thalib itu mau meninggal dunia, Nabi pun juga masih ikhtiar dan berusaha untuk mengajak Abu Thalib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya bukan hanya mengandalkan saya dulu sudah menasihati kok, saya dulu sudah ngajak kok, mendakwai kok, kemudian sekarang ternyata tidak mau, ya sudah. Apalagi ada kata-kata saya sudah mendakwai 3 kali berkewajiban, nggak ada. Jadi nggak ada batasan kita ini berkali 3 kali, nggak ada. Ya, dakwah itu harus terus. Tugas kita untuk menyampaikan itu terus, tugas kita mengajak itu terus. Batas waktunya, batas akhirnya itu orang itu sudah menghadap Subhanahu wa taala. Makanya Abu Thalib itu mau meninggal dunia, itu masih didakwai oleh Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah, pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itulah saya nanti akan bela paman di hari kiamat. Meskipun ujung-ujungnya Abu Thalib juga tidak mau beriman, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu. Yang kedua, di dalam surah Hud, ya, di dalam surah Hud itu ada cerita Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam itu disebutkan dalam Quran untuk dalam rangka menjalankan tugas dakwahnya itu 950 tahun. 950 tahun. Ini yang dijalani oleh Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun dalam berdakwah ya kepada kaumnya, kepada keluarganya dan lain sebagainya. Tapi ternyata anaknya itu juga tidak mau beriman. Tidak mau mengakui kalau ayahnya itu sebagai seorang rasul. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan azabnya kepada kaumnya, yaitu banjir yang begitu luar biasa, ketika Nuh dan orang-orang yang beriman itu naik di atas perahunya, Nabi Nuh pun masih Nabi Nuh pun masih berusaha untuk mendakwai sang putra. Lagi-lagi meskipun ujung-ujungnya atau
anaknya Nabi Nuh itu tidak mau beriman. Tapi di masa-masa akhir kehidupan Nabi Nuh masih tetap berdakwah. Jadi ketika ada pertanyaan sampai berapa kali, sampai kapan saya harus mendakwai orang-orang yang menjadi tugas saya, yaitu jawabannya tadi. Ya, terus tanpa ada batas hitungan. Kecuali kalau Allah sudah memanggil yang bersangkutan, Allah terlebih dulu sudah memanggil kita, itu selesai tugas kita. Ini PR besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, bahwa ini adalah tugas berat dan ini adalah visi kita hidup, yaitu menyelamatkan diri sendiri dan juga keluarga kita dari api neraka. Intinya adalah jangan lupa, boleh, tidak ada salahnya kita tanamkan kepada anak kita untuk mengejar cita-cita tertinggi. Tapi ingat, cita-cita tertinggi itu tidak mengalahkan, ya, tidak mengalahkan tujuan utama, yaitu masuk surga dan jauh dari api neraka. Islam tidak melarang ketika kita mendorong anak kita menjadi pengusaha sukses, pengusaha yang berhasil, tapi pengusaha yang beriman, pengusaha yang memiliki akhlak mulia, sehingga dengan status pengusahanya itu dijadikan sebagai beli surga untuk lari menjauh dari neraka. Ketika kita mendorong anak-anak kita menjadi seorang pejabat, itu nggak dilarang dalam syariat Islam. Tapi bagaimana dengan jabatan itu dijadikan sebagai syarat untuk membeli surga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tafsir ini itu disebutkan tentang malaikat. Jadi intinya malaikat itu digambarkan, kalau yang menjaga neraka itu adalah malaikat yang kasar, malaikat yang tegas. Tapi juga ada sifat malaikat yang perlu kita teladani. Ayyasunallaha ma amarohum ma yu'marun. Jadi malaikat itu nggak pernah durhaka. Ya, malaikat itu nggak pernah durhaka, dan malaikat itu selalu memerintahkan. Ini bisa kita ambil pelajaran ini. Makanya manusia itu, Bapak Ibu, manusia itu makhluk yang diberikan fasilitas, bahkan dibanding dengan malaikat pun itu lebih sempurna manusia daripada malaikat. Maka apabila kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan fasilitas hati buat kita, Allah berikan dengaran buat kita, Allah berikan fasilitas penglihatan buat kita, dan itu kita manfaatkan dengan baik, maka kita bisa menjadi mulia, bahkan melebihi mulianya para malaikat. Tapi ingat, ketika dengan fasilitas yang Allah berikan pada kita, kemudian fasilitas itu kita pakai dengan baik, ya, hati nggak kita pakai dengan baik, pendengaran nggak kita pakai dengan baik, penglihatan nggak kita pakai dengan baik, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaikal an'am, itu bisa jauh lebih daripada binatang. Makanya mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, ya, kita berusaha berusaha untuk mengerjakan setiap perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita merasa bahwa kita durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, kita segera ingat, kita segera perbaiki diri, kemudian kita segera beramal, ya, keburukan yang terlanjur kita lakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
Rasulullah SAW pun juga mengatakan kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti punya salah. Setiap manusia itu pasti pernah meleset ke dalam kemaksiatan. Setiap orang itu punya dosa. Tapi Rasul mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun. Baik-baik orang yang salah itu adalah yang kembali kepada Allah. Orang yang bertobat kepada Allah. Jadi saya yakin semua kita, juga saya itu pernah bermaksiat kepada Allah. Pernah tergelincir ke dalam kemaksiatan. Maka kita harus segera sadar bahwa kita baru melakukan kemaksiatan, kita baru durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita ingat, kemudian kembali bertobat, mohon ampun, perbanyak istighfar, kemudian ganti dengan amal-amal yang baik. Karena Quran pun mengatakan innal hasanat yudhibunas. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Ini ada sifat malaikat la ya'sunallah, yaitu tidak pernah maksiat ma'amarohum terhadap apa yang Allah perintahkan kepada malaikat. Itu kalau disuruh untuk tasbih terus, mulai dari diperintahkan kiamat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk sujud, mulai dari perintah itu hari kiamat malaikat itu sujud. Itu para malaikat. Jadi kalau tugas yang Allah berikan kepada kita itu kan tidak seperti kalau malaikat itu ya nggak ada jeda. Kita kan ada jedanya. Perintah sholat misalnya, kita melaksanakan sholat pada saat ada momentum ibadah sholat. Kita diperintahkan puasa kalau bertepatan hari-hari kita berpuasa. Apalagi nanti kita juga akan memasuki bulan Muharram. Di bulan Muharram nanti juga ada puasa Muharram, yaitu tanggal 9, tanggal 10, yang itu juga memiliki keutamaan yang besar, bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Ini bisa kita persiapkan mulai dari sekarang. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Makanya kita juga berusaha. Kita ini menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Toh kita ini tidak dituntut sempurna sesempurna generasi-generasi terbaik. Kenapa? Ya karena memang kemampuan kita beda-beda. Di dalam surah At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala firmankan Allah mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Harus kita bedakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemauan. Beda ya. Sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Artinya kalau ada sebuah perintah kita kerjakan. Ya. Kok masih berat? Berarti bisa dikurangi. Bisa dikurangi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamnya sudah habis ya. Enggak apa-apa Ustadz, silakan dilanjutkan. Ya, sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua yang punya tugas mulia. Ini yang harus betul-betul kita jaga, yang harus betul-betul kita kawal. Sampai tugas mulia ini kalah dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Islam itu mengajarkan. Sebenarnya saya tadi juga mau menghubungkan dengan surah ini ya, dengan surah Ibrahim, karena momentumnya adalah akhir Dzulhijjah. Waktunya terlalu mepet kayaknya. Atau sekilas saja. Nggih, silakan Ustadz. Baik. Saya akan sampaikan secara selas. Ini mumpung kita masih berada di suasana Dzulhijjah. Ada satu panduan, sebenarnya
Ini di tahun-tahun sebelumnya kita bahas karena adalah doanya Nabi Ibrahim. Ya, doanya Nabi Ibrahim dalam ceritanya itu sudah kita bahas. Tapi kita ingin bahwa ini bukan hanya sebatas contoh lantunan doa, tapi ini adalah sebuah konsep. Sebuah konsep yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya, sekaligus ternyata ini juga masih relevan untuk kita aplikasikan ini. Meskipun ini doa dilakukan oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelumnya. Nah, tapi ini bisa. Yaitu surah Ibrahim ayat 37. Ini berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim ketika istrinya tinggal di Baitul Haram itu, di tanah padang pasir. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nas tahwi warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ini sesungguhnya konsep, yaitu konsep pendidikan dalam Islam itu ternyata bukan hanya satu sisi saja. Perbaiki spiritualnya saja, ternyata tidak. Ini lengkap, sempurna. Coba kita akan ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan tadi, ini adalah doa Nabi Ibrahim, ya Allah, saya meninggalkan anak keturunan saya di sebuah lembah yang tidak ada tanda kehidupan. Karena memang pada pasir, tanda-tanda kehidupan manusia tidak ada, tanda-tanda kehidupan tumbuh-tumbuhan juga ada. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana di sekitar Mekah adanya hanya bukit-bukit yang panas, padang pasir yang begitu terbentang. Nah, disitulah dulu anak keturunannya Ibrahim, yaitu Bunda sama Ismail. Nah, kemudian poinnya, doanya Nabi Ibrahim, selain itu, kalau itu kan konteksnya atau ibunya atau pelajarannya adalah memilihkan lingkungan yang kondusif. Karena di lingkungan sebelumnya itu adalah lingkungan penuh kemunafikan. Sebab bapaknya sendiri itu menjadi agen pembuat patung. Berarti kan luar biasa. Maka Nabi Ibrahim tidak mau anak keturunan terkontaminasi oleh pemahaman dengan kesyirikan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, duhai Rabb kami, jadikanlah anak-anak keturunan kami nanti liyuqimus shalah. Mereka menjaga sholatnya. Nah, sholat ini adalah simbol hubungan baik dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan hablum minallah. Jadi Nabi Ibrahim berharap bahwa anak keturunannya itu hablumnya itu selesai. Ya, diwujudkan dalam bentuk menjaga sholatnya. Dan ini tentu harapan buat kita semua sebagai orang tua. Tanamkan sholat supaya hubungan anak kita itu baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala baik. Ini yang disebut dengan, jadi memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat, ya, ini salah satunya, itu adalah tujuan kita. Makanya ketika kita pengen anak kita itu, doa ini bisa dibaca. Ini yang pertama. Yang kedua adalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikan hati-hati orang-orang yang sekelilingnya nanti itu memiliki kecenderungan kepada anak keturunan saya. Bahasa bebasnya kira-kira begini. Ya Allah, jadikan orang-orang yang nanti ada di sekeliling itu simpatik kepada anak keturunan saya. Pertanyaannya gini, Bapak Ibu, apa sih yang membuat seseorang itu simpatik? Apakah orang itu bisa simpatik dengan jabatan? Belum tentu. Boleh jadi iya, tapi tidak setiap orang simpatik dengan jabatan. Yang kedua adalah harta. Apakah harta itu bisa membuat kebanyakan orang itu simpatik dengan kita? Tidak jamin.
Ya, tidak jamin. Mungkin ada yang simpatik gara-gara harta. Tapi orang-orang yang lurus itu belum tentu mudah simpatik yang dilatar belakangi oleh harta. Atau mungkin rupa. Apakah rupa, ketampanan, kecantikan itu membuat orang simpatik juga tidak jamin. Terus apa yang membuat orang itu simpatik kepada seseorang? Yang bisa membuat simpatik itu adalah akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Semua orang itu pasti akan simpatik dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi secara tidak langsung Nabi Ibrahim itu berharap supaya anak keturunan saya akhlakul karimah, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya kepadanya. Dan ini yang disebut dengan hablum minan nas. Dia selesai hubungannya dengan sesama, memiliki akhlak yang mulia. Dan ini, Bapak Ibu, bayangkan seandainya kita memiliki anak yang memiliki akhlak karimah, bukankah itu adalah sesuatu yang menggembirakan buat orang tua? Bahkan akhlakul karimah yang dimiliki oleh anak-anak kita itu segalanya. Misalnya, buat apa anak kita sukses dunia tapi tidak memiliki akhlak yang baik? Buat apa anak kita karirnya terus melonjak kalau tidak memiliki akhlak yang baik? Maka alangkah indahnya akhlak yang baik itu dimiliki oleh anak-anak kita. Nggak apa-apa anak nanti menjadi pejabat, nggak apa-apa anak menjadi jenderal, tapi memiliki akhlakul karimah. Dan ini harapan setiap kita. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yaitu warzuquhum minal thamarat. Berikan rezeki kepada anak keturunan kami, ya Allah, minat thamarat, dari jenis buah-buah. Apa ini maksudnya? Buah-buahan, kurma dan lain sebagainya, itu pada saat itu menjadi makanan harian. Kalau bahasa kita menjadi makanan pokok. Nabi Ibrahim pun mengajarkan sebuah konsep, ya, konsep pendidikan, konsep parenting, ya, untuk generasi-generasi berikutnya, itu bagaimana urusan dunianya, urusan rezekinya itu tidak ditinggalkan. Jadi ini juga jawaban untuk meluruskan bagi orang yang bahwa Islam itu hanya fokus di saja, nggak ngurusi dunia. Ternyata enggak. Karena Nabi Ibrahim itu memberikan konsep sempurna terhadap masa depan anak turunnya. Hablum minallahnya selesai, hablum minannasnya selesai dengan akhlaknya, kemudian urusan rezeki, karena ini yang menopang kehidupan di dunia ini, itu pun juga selesai. Dan ini konsep, Bapak Ibu, ini adalah konsep yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang juga masih relevan untuk kita aplikasikan saat ini. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin kajian ini semoga menjadi pengingat buat kita semua bahwa kita sebagai para orang tua itu memiliki tanggung jawab yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu menyelamatkan diri kita sendiri dari api neraka, menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dalam hal ini adalah keluarga yang paling prioritas. Kemudian konsepnya itu sebagaimana di dalam Ibrahim tadi. Demikian mungkin, semoga ini sekali lagi mengingatkan kepada kita supaya kita tidak lupa bahwa tugas utama kita adalah menjaga diri dari siksa api neraka. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Hendri, pembawa acara. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kebetulan Pak Hendrinya lagi
di lapangan, jadi saya yang mengambil alih. Oh gitu. Oke, oke, oke. Monggo. Iya. Silakan Ayah Bunda yang ingin bertanya bisa lewat chat atau langsung. Assalamualaikum, Pak Nenek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuni. Ya, saya ada yang mau ditanyakan. Permisi Pak Ustadz. Pak Oke. Ustadz gini, tadi di dalam materi kita banyak sekali disampaikan keutamaan-keutamaan kita dalam posisi sebagai anggota keluarga, dalam hal ini kita sebagai ibu ya. Nah, saya tuh ada begini curhatan teman sebenarnya. Artinya kebetulan beliau ini tidak berkeluarga istilahnya gitulah. Sampai sekarang belum berkeluarga. Nah, beliau itu kadang-kadang merasa kecil hati, Ustadz. Melihat begitu banyaknya kan hadis-hadis yang menyatakan keutamaan seorang istri itu nanti kalau seperti ini begini pahalanya. Seorang ibu kalau mendidik anaknya yang seperti ini begini pahalanya. Nah, dia tuh kadang-kadang merasa kecil hati. Bagaimana saya bisa menyamai pahala-pahala mereka-mereka yang dalam posisi sebagai seorang istri maupun ibu gitu. Sedangkan saya sendiri tidak mempunyai itu di dalam kehidupan saya. Jadi ibaratnya orang-orang itu katanya bisa berjalan kaki menuju surga, sedangkan saya harus berlari gitu kencang karena saya tidak mempunyai keistimewaan di dalam hal itu gitu, Ustaz. Nah, bagaimana caranya saya menyampaikan semacam penghiburan gitulah untuk teman-teman yang seperti ini, Ustaz. Demikian itu dulu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Ada lagi atau mau langsung dijawab sama Ustadz? Terserah Ustadz, Mbak. Mungkin Ustadz silakan langsung dijawab Ustadz. Suaranya nggak kedengar. Tadi mohon maaf sempat terputus tiba-tiba suara hilang. Nanti kalau misalnya saya sedikit bisa menangkap, tapi kalau nanti misalnya kurang mengena, nanti bisa di follow up berikutnya, Bu Yuni, nggih. Nggih, Ustaz. Berarti ini sifatnya yang bersangkutan belum berkeluarga gitu. Betul Pak. Sampai sekarang Ustaz belum. Ya. Jadi sering merasa kecil karena keutamaan posisi dia sebagai istri dan ibu itu kan tidak dia dapatkan gitu. Ya. Mungkin justru ngambil inspirasinya dari sudut pandang yang ini ya, yang tepat. Gitu ya. Misalnya justru itu semua dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi, menyiapkan diri, mengejar itu. Misalnya kalau belum berkeluarga, berarti keutamaan tadi itu dijadikan sebagai motivasi untuk segera mengarah ke sana. Ya. Kemudian pasti itu ada yang melatar belakangi. Kenapa kira-kira tidak atau belum menjalani kehidupan rumah tangga? Itu pasti ada penyebab. Penyebab itu dicoba untuk ya, sehingga kalau ketemu nanti problem itu nanti akan mudah untuk. Sebab kalau misalnya memang posisinya begitu, kemudian dia tidak sebagai inspirasi, tidak dijadikan sebagai motivasi, kan sia-sia. Berarti memang tidak sampai mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Karena memang orang yang berkeluarga itu memiliki keutamaan tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang rumah tangga. Dirasakan betul serta difahami betul oleh generasi itu. Sampai ada seorang sahabat itu mengatakan, seandainya saya tahu usia saya itu tinggal 10 dan saya hidup di hari yang ke-10, kemudian saya nggak punya pasangan, saya akan nikah di hari itu. Karena saya pengen ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dalam keadaan sendirian. Karena dia luput atau tidak mendapatkan keutamaan yang berkeluarga. Jadi mungkin kalau menurut saya itu coba dicari pertama meluruskan. Jadi mengambil hikmahnya itu harus diambil dari sudut supaya
keutamaan-keutamaan itu dijadikan sebagai motivasi, ya, motivasi supaya dia menjalani kehidupan berumah tangga. Kemudian kalau kita juga perlu untuk bertanya atau ngorek, kira-kira apa yang melatar belakangi seseorang atau orang tadi atau beliau tadi itu belum mau berkeluarga. Kalau sifatnya belum, oke, semoga segera berkeluarganya. Kalau ada mungkin trauma atau ini itu dan lain sebagainya, itu nanti bisa selesaikan. Oke, kira-kira gitu Bu. Jadi gini, kalau misalnya orang itu ya seumuran saya mungkin sudah susah ya Ustadz ya. Ibaratnya kita ini orang sudah masuk menopause, kemudian dengan seumuran saya. Mungkin motivasi ke arah itu saya sudah nggak bisa memberikan. Sehingga kira-kira apa kita mengajak untuk apa itu supaya ini, karena nggak mungkin lagi kan seumuran kayak saya, itu pertama. Kemudian yang kedua, nah kalau misalnya orang tidak menikah tadi mungkin memang belum jodoh, juga memang dari dianya sendiri kan ada misalnya kendala. Nah ini masalahnya lagi kalau orang yang tidak mempunyai keturunan. Kalau tidak mempunyai keturunan ini kan dia itu tidak hanya dia yang ada di situ. Ada juga qadarullah yang menentukan gitu loh. Kata Allah, kamu tidak diberikan keturunan kan tidak bisa gitu. Nah, keutamaan itu ada juga yang diinikan sama beberapa teman saya. Jadi ada beberapa hal lah yang kita mencoba bagaimana sih menghiburnya gitu supaya memotivasi agar siapapun sebenarnya kan di mata Allah itu semua kan Allah yang punya ini ya ketentuan. Jadi kalau saya sih jangan putus asa, terus aja apa istiqomah, misalnya ngejar ilmu atau apa gitu. Itu saja sih yang bisa saya bilang Ustadz, karena ada beberapa teman dekat saya yang seperti itu. Ya. Gitu. Baik. Jadi memang memahami rumah tangga atau keluarga itu harus dengan pemahaman yang utuh. Ya, harus dengan pemahaman yang utuh. Artinya sebenarnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu tidak ada. Kenapa? Ya karena memang rumah tangga itu bukan hanya sebatas untuk kebutuhan biologis. Nah, jadi ketika seseorang itu mau menikah di usia-usia anggap saja sudah lanjut, ya, atau usia-usia yang anggap aja sudah masuk menopause dan lain sebagainya, ternyata ada sesuatu yang harus dikejar. Itu adalah sebuah bentuk pengabdian. Misalnya dari keberkahan atau taman yang lain. Ketika berkeluarga, orang istri melayani suami yang lain, ini bukan pelayanan dalam yang berkaitan dengan misalnya melayani ini, melayani itu, meringankan ini, itu juga memiliki keutamaan yang besar. Nah, kemudian nanti ketika dia memberikan sosok atau keteladanan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya yang nanti bisa menginspirasi orang lain, itu juga memiliki keutamaan yang cukup besar. Jadi kemudian misalnya ketika malam bangun, kemudian dia bangun, kemudian membangunkan pasangannya, maka ternyata ini juga kesempatan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika kehidupan rumah tangga itu dipahami secara utuh. Jadi bukan hanya sebatas kebutuhan biologis, sebab kalau toh itu adalah bagian dari kebutuhan biologis, Zakaria sama istrinya itu ternyata dikaruniai itu juga di usia yang sudah sangat tua. Artinya ketika di usia tua pun itu untuk memenuhi biologis pun juga tidak jadi masalah. Ini terkait dengan usia. Jadi kita bisa melihat atau mengejar keutamaan lain ketika dia menganggap sebuah masalah ketika usia ya itu dijadikan sebagai kendala.
Kemudian apa namanya? Apa tadi? Yang nggak punya keturunan, Ustaz. Oh ya, ya. Jadi kita sifatnya adalah ikhtiar dulu, karena keturunan dan lain sebagainya itu ya bagian dari takdir. Ya. Seseorang yang belum punya keinginan punya keturunan, ternyata ada orang yang ya siap punya keturunan, nggak dikasih. Oke. Ada orang yang memang macam-macam lah belakangnya. Nah, jadi intinya adalah kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Ya, apa yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik. Jadi dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi apa namanya? Menjadi ruang pahala tersendiri. Bin Khattab misalnya, Umar bin Khattab itu mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih bisa berdoa. Saya nggak peduli doa saya kabulkan atau kalau doa saya dikabulkan, ya saya senang karena harapan saya dikabulkan dan Allah yang mengabulkan. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doa saya, berarti itu pilihan saya. Kalau yang pertama tadi adalah pilihan saya, kalau yang kedua tidak dikabulkan pilihan Allah dan itu pasti yang terbaik. Nah, ketika orang pengen punya keturunan kemudian belum, yang terbaik. Intinya yang penting kita sudah memaksimalkan ikhtiar kita. Kemudian ketika kita mau mengambil apa namanya keutamaan dari sisi ini, apa namanya dari sisi yang lain, ya dari sisi yang lain, apa namanya ya bisa jadilah kita memberikan perhatian kepada anak yang ada di sekeliling kita. Ini juga akan mendapatkan keutamaan itu karena keutamaan anak dan solehah ketika kita didik dengan baik itu kan bisa menjadi amal jariah. Maka kita bisa memanfaatkan untuk anak-anak kecil di sekeliling kita. Mungkin perhatian kita, mungkin apa namanya ya kita meringankan bebannya, mungkin kita membantu pendidikannya dan lain sebagainya. Ini itu sarana yang bisa kita kerjakan supaya kita tidak kehilangan kesempatan mendapatkan keutamaan dari sebuah keturunan. Oke. Ya, paham Ustaz. Gimana Bu Yuni? Ya. Sudah cukup paham Mbak Neneng. Oke. Terima kasih. Ini kebetulan Ustadz ada yang ingin sama-sama Bu Yuni. Ini Ustadz tadi karena suaranya terputus-putus, jadi ada ibu yang bertanya tadi surah Ibrahim. Untuk doa Nabi Ibrahim ada di surah berapa, Ustadz? Surah Ibrahim ayat 37. Surah Ibrahim ayat 37. Surah Ibrahim ayat 37. Oke. Ini ada yang bertanya lagi. Berkaitan dengan tanggung jawab kepala keluarga terhadap PRT di rumah, berarti kita harus sangat selektif mencari PRT atau asisten rumah tangga lah. Karena saya sempat punya pengalaman memiliki asisten rumah tangga yang tidak melaksanakan sholat. Sudah berapa kali dinasehati, karena beliau jauh lebih tua dari saya, jadi cukup sulit. Apa saran Ustadz untuk hal tersebut? Monggo Ustadz. Baik, Ini terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Witia. Oh, baik. Oke. Memang kalau pekerja rumah tangga itu kan ada beberapa kriteria yang dicari. Misalnya rajin sholat tapi pekerjaannya buruk. Nah, ada pekerjaannya bagus, dia tanggung jawab, tapi nggak mau sholat. Gitu. Nah ini ya karena posisi kita adalah mencari pekerja rumah tangga, berarti yang pekerjaannya maksimal, pekerjaannya penuh tanggung jawab. Adapun ketika problem dan masalahnya belum sholat,
Ya, intinya adalah kita sudah berusaha untuk menasihati, mengingatkan. Ya, itu yang paling utama. Mau atau tidak mau, itu sesungguhnya memang urusan yang bersangkutan. Banyak cara sesungguhnya. Di antaranya, ya nasihat tadi sudah dilakukan, alhamdulillah. Tapi, atau nanti, apa namanya, ketika kita lagi di rumah, itu mutar video. Tapi nggak perlu to the point ya, artinya to the point itu setelah diputarkan, itu kan kerasa banget. Gitu ya. Misalnya kita bisa materi bebas, nggak ada kaitannya dengan yang bersangkutan. Nah, dengan ustadz siapa begitu yang kira-kira untuk dipahami, kemudian nanti lagi diputar yang lain suatu saat berkaitan dengan sholat. Ini barang untuk menyempurnakan ikhtiar, ini bisa dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah doa. Kita doakan terus supaya hatinya terbuka, supaya hatinya lembut, kemudian nanti bisa terpanggil untuk menjaga ibadah sholat. Syukur-syukur kalau memang ada apa namanya, baik dia rajin sholat, ya ini pasti kita pilih. Tapi kan tidak semudah itu, ya tidak semudah itu. Kira-kira gitu Bu. Gimana Bu Witi, sudah jelas? Ada lagi Ibu yang mau bertanya? Boleh dilanjutkan nggak Ustadz yang tadi? Oh, silakan. Oke. Ustadz, silakan. Oke. Tentang pemutaran video kajian itu sudah sering. Jadi kayak padahal sudah hampir 2 tahun gitu ya Ustadz ya. Hal tersebut itu udah jadi rutinitas saya lah sehari-hari untuk memasukkan nasihat-nasihat melalui orang lain gitu, misalnya dari video ustadz-ustadz gitu atau dari YouTube gitu, tapi tetap tidak bergeming. Jadi kadang, aduh gimana ini gitu. Tapi terima kasih Ustadz sarannya, Ya. berarti senjata terakhir ya dengan doa itu. Apa namanya, setidaknya kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk, ya. Nah, atau mungkin nanti ya macam-macam ya, nasihat itu kan macam-macam. Mungkin apa namanya, yaitu teknis saja ya, itu teknis saja. Mungkin lebih kepada bukan nakut-nakuti, tapi lebih kepada apa namanya, dampak ketika seseorang itu menjaga ini nanti bisa menjadi sebuah bahan cerita atau bahan obrolan juga sangat. Misalnya ketika pas lagi santai, merasa kalau tadi Pian menyebut dia lebih tua daripada ya berarti kita memang tidak sepatutnya. Kadang kesan itu juga berikan pengaruh. Misalnya ya cerita-cerita lah ternyata lebih tenang, rezekinya juga lebih ini ya semoga aja lewat majelis ini terima kasih Ustaz. dilembutkan hatinya, dibukakan hatinya sehingga bisa terpanggil untuk sama-sama. Ya, amin Ustaz, terima kasih doanya. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu-ibu, Mbak Weni mau nanya? Ya. Assalamualaikum Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini saya keluar dari konteks tentang sholat. Kalau antara sholat fardu dan sholat sunnah itu benarkah ada perpindahan posisinya, kayak bergeser sedikit untuk kita mau sholat sunnahnya setelah fardu apa sebelum fardu gitu. Kalau tidak sesuai dengan nggak lurus kayak seperti biasa gitu maksudnya. Itu yang saya pernah lihat, maksudnya orang selama ini. Sekian Tat, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu ada pesan dari Rasulullah SAW itu sebenarnya untuk ini, untuk membedakan bahwa sholat wajib yang sudah kita lakukan selesai. Kemudian ketika kita mau mengerjakan lagi itu ternyata itu beda sholat. Nah makanya dari situ nanti para ulama komentarnya ya ketika seseorang udah anggap aja udah menyapa sebelahnya itu udah
udah bagian dari tadi ya, intinya adakan jeda dengan omongan atau kata-kata gerakan. Gerakan itu ketika kita mundur sedikit atau geser sedikit saja, itu memang ada pesan dari Rasulullah SAW, meskipun itu bukan bagian dari kewajiban. Itu untuk membedakan bahwa kita sudah selesai dari satu sholat ini, kemudian kita sholat yang lain. Nggak harus misalnya tukeran, saya sebelah sampean di tempat saya, nggak harus begitu. Tapi ketika itu dilakukan juga enggak apa-apa. Nggih. Syukran, Tat. Gitu. Ya, silakan ibu-ibu yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Ini kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya lagi, Ustaz. Kayaknya ya. Kayaknya. Oke, kalau seandainya mungkin tidak ada yang mau bertanya lagi, kita sudahi kajian hari ini. Gimana, ibu-ibu? Ya, siap. Oke, Ustaz, sebelum kita menyudahi acara ini, mungkin Ustaz bisa memimpin doa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihim bi ihsan bamitin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka huda wa 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin qalbin la yakhsha wa min nafsin tashba wa min ainin min ta'watin la yustajabu lak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Terima kasih Ustadz atas kajian hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang bersedia gabung. Mudahan minggu depan semakin banyak yang gabung. Amin. Mudah-mudahan nggak arah. Mbak Neneng juga kami ucapkan terima kasih sudah memfasilitasi kami. Walau tadi sempat mengalami trouble-trouble di awal-awal. Oh iya Mbak Yuni. Susah masuk ya Bu Yuni? Iya, saya itu dari laptop tadi sampai ke iPad. Lagi saya pikir ini wifi di rumah ada gangguan. Nah, baru lewat yang tautan tadi itu baru bisa masuk. Karena begitu kita masukkan password apa itu dia ya ID-nya. Ini tadi juga putus-putus makanya tidak kedengeran. Ustaz. Ya, tapi secara oke lah. Oke. Alhamdulillah kajian hari ini kita tutup dengan doa Ratul Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sama-sama. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Ya, kami terima kasih Bu Neneng. Iya, sama-sama. Bu Weni. Jati. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Kenapa Pak Henry dia kasih keluar? Ternyata Pak Henry-nya langsung mutus. Astagfirullahaladzim.
nih. Apa? Kemudian langsung putus kan nih. Hilang gambarnya.